Dari kajian ilmu nasab, kami tim Kiai Imaduddin bersama siapapun orang yang sefaham dengan beliau sampai hari ini menetapkan, memahami, menyampaikan bahwa Ba'alawi bukan Juriyah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Oke, untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video dari Teuku Mudakari, di mana beliau dan tim Kiai Haji Imaduddin dan orang-orang yang sepaham dengan beliau, ya, di dalam video tersebut Teuku Mudakari mengatakan, menetapkan, memahami bahwasanya ya Ba'alawi itu bukan zuriyah Rasul. Namun Teuku Mudakari mengatakan bahwasanya beliau tidak menutup kemungkinan Ba'alawi juga zuriyah Rasul apabila mereka bisa menghadirkan bukti data ya dengan konkret untuk diverifikasi kebenarannya. Oke, sebelum saya tanggapi, kita tonton dulu video ini, jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Dari kajian ilmu nasab, kami tim Kiai Imaduddin bersama siapapun orang yang sefaham dengan beliau sampai hari ini menetapkan, memahami, menyampaikan bahwa Ba'alawi bukan Juriyah Rasulullah SAW. Namun demikian, tetap tidak menutup kemungkinan bahwa mereka juga zuriyah Rasul bila mana mampu menghadirkan data yang konkret yang kita perlukan sebagai verifikasi kebenaran. Selama itu tidak ada, maka hujjah syar'iyah akan menjadi kuat bahwa Ba'alawi bukan Juriyah Rasulullah SAW. Namun tuan-tuan semua, yang bagi antum-antum yang masih awam ya dalam menanggapi masalah ini, tanggapilah dengan apa yang antum pahami, tapi jangan menimbulkan mafsadat, ya, artinya membenci, muncul jiwa jangan begitu ya. Jelas ya, kita kembali kepada ajaran Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita harus walaupun setelah antum paham dari hal yang saya sampaikan ini, mereka tidak terverifikasi kepada Sadah al-Ashraf, ya tetap mahabbah kepada bangsa Arab itu fardu ya, kita hargai tetap. Bagi ulama-ulama mereka seperti Habib Lutfi bin Yahya, itu orang alim, orang yang berjalan kepada jalan yang saleh ya, ya hargai beliau, panggil ya sebagaimana masyhur Al-Habib misalkan ya, walaupun Al-Habib di situ bukanlah berarti sadar Rasul, tetapi beliau adalah orang yang Masya Allah ya, tetap mahabbah kita kepada keilmuan beliau adalah layak untuk kita jalani. Termaksud antum yang sudah biasa menjalankan Ratibul Haddad ya, jalani aja, itu wali Allah itu ya. Kita bicara ini bukan derajat walinya, kita bicara derajat nasab dengan ilmu ya. Paham nggak kira-kira? Ratibul atas yang udah biasa ngamalin, jangan gara-gara ini nggak ngamalin, amalin, itu adalah aurad ya. Tapi kalau yang punya tarekoh satari, ya amalkan jalur tarekohnya, jangan ngamalkan yang bukan jalurnya. Itu
closing statement dari saya. Mudah-mudahan dengan closing statement ini membuat kita menjadi terbuka pikiran dan hati kita lebih lapang dada untuk menerima kebenaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana penyampaian Tuku Mudakari di dalam video tersebut. Jelas sekali beliau mengatakan, menetapkan, memahami bahwasanya Bang Alawi itu bukan zuriyah Rasul. Namun beliau juga mengatakan bahwasanya tidak menutup kemungkinan bahwasanya Bang Alawi juga zuriyah Rasul apabila bisa menunjukkan bukti ataupun data yang konkret untuk diverifikasi kebenarannya. Jadi kurang lebihnya seperti itu yang disampaikan oleh Tuku Mudakari di dalam video tersebut. Kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri, ya. Jadi seperti itu. Kemudian saya ingin mengatakan kepada kalian bahwasanya untuk saat ini, untuk detik ini, bahwasanya nasab Bang Alawi, keabsahannya maksudnya masih diragukan. Apakah nasab mereka itu benar-benar tersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Kenapa demikian? Karena tesis Kiai Imad belum terpatahkan, belum terbantahkan untuk saat ini. Dari kalangan Bang Alawi, dari kalangan para habaib, belum ada yang mematahkan ataupun yang bisa membantah tesis Kiai Imad dengan ilmiah, dengan bukti, dengan data ataupun manuskrip. Jadi beberapa waktu yang lalu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau berasal dari Banten, membuat penelitian terhadap nasab Bang Alawi yang dimana menurut beliau, yang beliau pelajari menurut kitab-kitabnya bahwasanya nasab Bang Alawi itu tidak terkonfirmasi selama 550 tahun. Bahwasanya Ahmad Isa Al-Muhajir tidak memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Siapa itu Ubaidillah? Ubaidillah itu adalah sesepuhnya Bang Alawi, leluhurnya Bang Alawi, ya. Jadi seperti itu. Kalau ada dari kalangan Bang Alawi, dari kalangan para habaib yang memiliki kitab sejaman untuk membuktikannya, silahkan. Ya, silahkan ditunjukkan, dibuktikan, ditampilkan, ya. Bukan kitab yang kemarin sore, kitab yang sejaman yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir benar-benar memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Coba dibuktikan, coba ditunjukkan, ya, datanya, buktinya, ya, manuskripnya. Di sini kita tidak mencari pembenaran, yang akan kita cari adalah kebenaran. Supaya polemik nasab ini cepat tuntas, cepat selesai, itu harus diadakan diskusi sekali lagi. Undang Ketua Rabithah Alawiyah ataupun Habib Taufik Assegaf, kemudian undang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani untuk berdiskusi, ya. Jadi seperti itu. Dan moderatornya tidak boleh orang yang pro Bang Alawi ataupun pro Kiai Imad. Sebagai penengah itu harus orang-orang yang benar-benar tidak mendukung siapa-siapa, tapi mereka adalah orang-orang yang mengerti terkait ilmu nasab, berani mengatakan hak yang hak dan batil tetap batil, ya, benar tetap benar, salah tetap salah. Jadi seperti itu ya ikhwan, ya. Saya tidak membenci Bang Alawi, saya tidak membenci habaib. Yang saya bahas selama ini adalah oknum, individu, orang-orang tertentu yang selalu mengaku sebagai cucu Nabi, sebagai zuriyah Nabi. Namun akhlak mereka, perilaku mereka malah bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naik ke panggung ceramah, mencaci maki orang, merendahkan, menghina para kiai yang tidak sejalan, tidak sependapat dengan mereka. Itu yang saya bahas. Kemudian ada dari kalangan oknum habaib ini yang terlalu jumawa, lantang, mengaku-ngaku mengalir darah Rasulullah, disuruh tes DNA agak berani, begini begitu dan segala macam. Itu yang saya bahas. Kemudian memfitnah zuriyah Nabi, yaitu zuriyah Wali Songo yang dari jalur Musa Al-Kazim, ya, dengan mengatakan bahwasanya Wali Songo itu tidak punya keturunan. Kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai anak cucu Wali Songo, itu tidak ada. Jadi itu yang kita bahas selama ini. Kenapa Kiai Imad muncul untuk membuat penelitian terhadap nasab Bang Alawi, ya? Karena banyak oknum-oknum habib yang lantang dengan jumawa, mengaku sebagai cucu Nabi, membangga-banggakan nasab, lalu menafikan nasab orang lain, ya. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah,
Mohon dimaafkan, mohon diralat, saya juga manusia tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita bersatu, mari kita lawan propaganda, fitnah dan adu domba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.